Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Jumat tanggal 28 Juni tahun 2024, saya akan mengomentari dalam pengakuan Syahrul Yassin Limpo di muka persidangan memberikan uang kepada Firly Bahuri 1,3 miliar. Dalam persidangan perkara Syahrul Yassin Limpo selaku mantan Menteri Pertanian memberikan uang kepada Firly Bahuri sebesar 1,3 miliar yang diberikan sebanyak 2 tahap. Tahap pertama diberikan 500 juta dan tahap kedua 800 juta. Dan saat itu tidak ada yang menyaksikan pemberian uang tersebut dan yang mengetahui hanya Syahrul Yassin Limpo, sedangkan tersangka Firly Bahuri tidak mengakui menerimanya. Setelah penyidik Polda Metro menyerahkan perkara Firly Bahuri kepada jaksa penuntut umum setelah diperiksa berkasnya Firly Bahuri mengenai syarat formal dan syarat materialnya diduga ada kekurangannya terkait pemberian uang 1,3 miliar belum kuat pembuktiannya, sehingga jaksa penuntut umum mengembalikan berkas Firly Bahuri kepada penyidik Polda Metro lagi untuk dilengkapi data terkait pemberian uang 1,3 miliar tersebut. Sedangkan Firly Bahuri sudah ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini, Firly Bahuri belum dilimpahkan lagi kasusnya kepada jaksa penuntut umum. Diduga pemberian uang 1,3 miliar hanya berdasarkan keterangan saksi Syahrul Yassin Limpo secara sepihak tanpa ada keterangan saksi yang atas pemberian uang 1,3 miliar tersebut karena dalam pemberian uang tersebut harus ada mengetahui saksi lain dan kesaksiannya saling bersesuaian satu sama lain. Setelah mendengar pernyataan Syahrul Yassin Limpo di persidangan, penyidik Polda Metro akan memeriksa kembali Firly Bahuri atas penerimaan uang 1,3 miliar dari Syahrul Yassin Limpo tersebut. Penyidik Polda Metro kurang tepat hanya menunggu penjelasan tersangka Syahrul Yassin Limpo yang masih ragu kebenarannya sampai lama perkara Firly Bahuri belum dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum lagi untuk disidangkan di pengadilan negeri. Sebenarnya pada saat penyidik Polda Metro menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka, berarti sudah cukup alat buktinya untuk disidangkan perkaranya. Berarti selama ini sudah yakin Firly Bahuri sebagai tersangka. Ada dugaan setelah diserahkan ke jaksa penuntut umum, setelah diteliti berkasnya ada kekurangannya terkait pemberian uang 1,3 miliar tersebut, lalu berkasnya Firly Bahuri dikembalikan kepada penyidik Polda Metro untuk dilengkapi sesuai petunjuk yang diberikan jaksa penuntut umum. Bila penyidik Polda Metro tidak bisa memenuhi petunjuk jaksa penuntut umum, sebaiknya menghentikan penyidikan sementara kepada perkara Firly Bahuri dan penyidikannya masih bisa dibuka kalau ada saksi lain yang melihat atau mengetahui pemberian uang 1,3 miliar dari Syahrul Yassin Limpo kepada mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Tetapi bila sampai batas waktu penuntutan perkara Firly Bahuri sudah lewat, Firly Bahuri tidak boleh diperiksa penyidik Polda Metro. Sudah sama haknya seperti masyarakat lain. Jika penyidik Polda Metro memeriksa Firly Bahuri yang sudah lewat batas waktu penuntutannya, sama saja tindakan penyidik Polda Metro masuk perbuatan melanggar hukum. Sama artinya memeriksa yang tidak bersalah. Perbuatan pidana digolongkan 4 bagian dari ancaman, hukumannya satu sama lain, beda batas waktu penuntutannya yang diatur dalam pasal 78 ayat 1 sampai 4 KUHP, yaitu ayat 1, ancaman hukuman 3 bulan ke bawah atau perbuatan dalam percetakan batas waktu penuntutannya selama 1 tahun dan lewat dari 1 tahun
tidak bisa dituntut lagi. Ayat 2. Ancaman hukuman 3 tahun ke bawah, batas waktu penuntutan selama 6 tahun. Dan bila sudah lewat 6 tahun, tidak bisa dituntut lagi. Ayat 3. Ancaman hukuman di atas 3 tahun, batas waktu penuntutannya selama 12 tahun. Dan bila sudah lewat 12 tahun, tidak bisa dituntut lagi. Ayat 4. Ancaman hukuman mati dan hukuman seumur hidup, batas waktu penuntutannya selama 18 tahun. Bila sudah lewat batas waktu 18 tahun, sudah tidak bisa dituntut lagi. Perkara firly bahuri merupakan perbuatan korupsi yang melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya meliputi hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Di mana perbuatan korupsi yang dilakukan firly bahuri, batas waktu penuntutan firly bahuri selama 18 tahun. Dan bila sudah lewat batas waktu penuntutan 18 tahun, maka firly bahuri tidak bisa dituntut lagi selamanya atas perkara korupsi tersebut. Untuk itu, penyidik Polda Metro hati-hati menetapkan seseorang jadi tersangka bila tidak cukup alat buktinya, minimal 2 alat bukti yang bersesuaian atau berkaitan, keterangannya satu sama lain, kemungkinan besar dibebaskan hakim. Kalau memang benar perkara firly bahuri tidak cukup alat buktinya terkait pemberian uang sebesar 1,3 miliar dari Syahrul Yassin Limpo kepada mantan Ketua KPK firly bahuri, dihentikan saja penyidikan perkara firly bahuri tersebut. Sesuai prinsip hukum pidana, lebih baik melepaskan 100 orang penjahat daripada menghukum yang tidak bersalah. Harapan saya, bila perkara firly bahuri tidak cukup alat buktinya terkait menerima uang 1,3 miliar dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, lebih baik dihentikan penyidikannya. Sesuai prinsip hukum pidana, lebih baik melepaskan 100 penjahat daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Dalam persidangan perkara Syahrul Yassin Limpo selaku mantan Pertanian memberikan keterangan memberikan uang kepada firly bahuri sebesar 1,3 miliar rupiah, tetapi dalam pemberian uang tersebut hanya diketahui oleh Syahrul Yassin Limpo, sedangkan firly bahuri tidak mengetahui sehingga dianggap tidak cukup alat buktinya. Setelah diserahkan kepada jaksa, di mana jaksa selesai menyelidikinya mengenai syarat formal dan syarat materialnya ada kekurangannya sehingga dikembalikan kepada polisi. Setelah mendengar keterangan Syahrul Yassin Limpo di persidangan, dia memberikan uang itu kepada firly bahuri, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Berarti pembuktiannya kurang alat buktinya. Untuk itu, daripada ragu-ragu, lebih baik perkara firly bahuri dihentikan penyidikannya, tidak usah sampai ke pengadilan. Kalau sudah nanti lewat batas waktu penuntutannya, tidak bisa dituntut lagi firly bahuri tersebut. Jadi di sinilah masalahnya. Sehingga kalau tidak cukup buktinya, sehingga perkara firly bahuri dihentikan saja. Jangan sampai sesuai dengan prinsip hukum, jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah. Sekian dan terima kasih.